Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kirali Bulan. Saya Ningsih Hinggara. Kami Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Matematika di Universitas Bogor. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang integral yang akan menjelaskan konsep dasar tentang integral. Oke, jadi nanti ada dua jenis konsep dasar untuk integral ya. Pertama itu ada integral tak tentu. Kalau integral tak tentu ini hasilnya merupakan suatu fungsi gitu. Kemudian yang kedua adalah integral tentu. Integral tentu ini nanti hasilnya berupa bilangan, jadi sebuah angka gitu ya. Nah, integral itu sendiri sebenarnya adalah anti turunan gitu. Jadi misalnya kamu punya fungsi, ada fungsi fx gitu ya. Kalau diturunkan gitu ya di diferensial itu dfx per dx itu kan d per dx kan turunan ya. Misalnya dia itu jadinya f aksen x gitu kan kalau turunan. Nah, nanti si fungsi f aksen ini kalau diintegral dia balik lagi ke fungsi asalnya ya gitu, diintegral gitu. Jadi integral itu adalah anti dari turunan atau kebalikannya dari turunan. Oke, kita mulai dari integral tak tentu ya. Jadi konsepnya gini, misalnya ada integral fx dx, jadi suatu fungsi diintegral itu ya. Nah, nanti itu hasilnya adalah suatu fungsi yang lain. Di sini saya pakai huruf besar fx lalu ditambah c, di mana c ini adalah suatu konstanta. Misalkan si fungsinya itu fx sama dengan ax pangkat n. Maka untuk integral fx dx itu kan jadinya integral dari ax pangkat n dx ya. Nah, ini hasilnya adalah a per pangkatnya ditambahin 1, jadi n ditambah 1, lalu x pangkat n tambah 1, lalu ditambah c ya, plus c di sini konstantanya. Oke, itu kan secara matematis aja ya. Ini saya coba contohkan ya, misalnya integral dari 5x kuadrat dx gitu. Nah, berarti kan ini 5 per gitu ya. Ini pangkatnya 2, 2 tambah 1 jadi 3, x pangkat 3 plus c gitu. Contoh lain misalnya integral minus 2x pangkat 3 dx. Nah, ini jadinya minus 2 per ini 3 pangkatnya kan ditambahin 1 jadi 4, x pangkatnya tambahin 1 juga 4, lalu plus c. Nah, ini kan bisa disederhanain ya, sama-sama dibagi 2 berarti jadinya minus 1 per 2 x pangkat 4 plus c. Lalu contoh lain, misalkan dia hanya berupa angka aja, integral 2x
integral 2 dx misalnya. Nah, ini jadinya 2x ditambah c gitu. Kalau integral minus 5 dx, nah berarti ini jadinya minus 5x plus c gitu. Kalau integral 3x dx, nah ini kan pangkatnya 1 ya, berarti jadinya 3 per 1 tambah 1 itu 2 x pangkat 2 plus c. Kira-kira seperti itu. Contoh lain di sini ada fungsi yang pangkatnya negatif. Ini sama aja, berarti jadinya depannya kan 3 ya. 3 per pangkatnya ditambahin 1 minus 5 tambah 1 jadinya minus 4, lalu x pangkat minus 4 plus c gitu ya. Ini jadinya minus 3 per 4x pangkat 4, boleh di bawah gini kan, lalu ditambah c. Oke, kemudian kita coba yang bentuknya seperti ini, akar. Ini berarti harus disederhanakan dulu kan, integral x dikali x pangkat setengah gitu ya. Ini kan pangkatnya ditambah ya, berarti jadinya adalah integral x pangkat 1/2 ya. 1/2 adalah 3 per 2 gitu dx. Nah, ini baru bisa diintegralin. Berarti ini jadinya 1 per, kenapa 1? Ini kan koefisiennya 1 depannya. 3 per 2 pangkatnya ini ditambahin 1, berarti di sini jadinya 5 per 2, lalu x pangkat 5 per 2 plus c. Nah, ini dibalik ya, jadinya adalah 2 per 5 itu kan x kuadrat akar x ditambah c. Nah, kalau bentuk fungsinya polinomial seperti ini ya, dikerjakan satu-satu ya. Pertama dari yang depan dulu. Berarti 2 per ini pangkatnya ditambah 1 jadinya 4x pangkat 4, lalu dikurang 4 per tambah 1 jadi 3x pangkat 3, lalu ditambah 6 per ini pangkatnya 1 tambah 1 jadi 2 x kuadrat, lalu dikurang 4x karena dia konstanta, diintegralin jadi tambahin x aja, lalu plus c. Nah, yang bisa sederhanakan yaitu yang depan ini ya, jadinya 1 per 2 x pangkat 4 dikurang 4 per 3 x pangkat 3 ditambah 6 bagi 2 itu 3 x kuadrat dikurang 4x plus c. Oke, ini ada contoh lain polinomial juga, berarti satu-satu ya kayak tadi. Ini ada setengah kali 1 per ini pangkatnya 4 ditambahin 1 jadi 5 x pangkat 5 itu ya, ditambah 3 per 4 x pangkat 4 ditambah, nah ini pecahan lagi tetap aja 2 per 3 lalu dikali 1 per pangkatnya tambahin 1 per 3 x pangkat 3 dikurang enggak ditambah 7 per pangkatnya 1 tambah 1 jadi 2 x kuadrat dikurang 4x lalu plus c.
Nah, ini kaliin dulu ya, berarti jadinya 1/10 ya, X pangkat 5 ditambah 3/4 X pangkat 4, lalu ini jadinya 2/9 X pangkat 3 ditambah 7/2 X kuadrat dikurang 4X plus C. Nah, kira-kira seperti itu untuk integral tak tentu. Jadi hasilnya berupa fungsi. Oke, yang berikutnya adalah integral tentu. Sebenarnya ini caranya sama aja yang tadi. Cuma bedanya di sini ada nilai batasnya. Jadi misalnya integral A sampai B gitu ya, jadi ada intervalnya, batasnya dari X sekian sampai sekian gitu. Integral dari fx dx gitu. Nah, nanti kan ini hasilnya berupa fungsi ya. Nah, karena ada batasnya, ini dimasukin batas atas dikurangi batas bawah gitu. Jadi batas atas dimasukin ke fungsi hasil integralnya, terus batas bawah dimasukin ke fungsi hasil integralnya juga, lalu dikurangin kayak gitu. Nah, ini ada contoh yang sederhana, misalnya integral dari 1 sampai 2 5 dx. Nah, integral 5 itu kan 5x ya. Ya kan, 5 diintegralin jadi 5x kan. Lalu ada batasnya, yaitu dari 1 sampai 2 gitu kan. Nah, ini dimasukin batas atasnya 2, berarti nilai x di sini diganti 2, berarti jadinya 5 kali 2 gitu dikurangi 5 kali 1. Kayak gitu, 5 kali 2 itu 10 dikurang 5, maka hasilnya sama dengan 5. Nah, gini, jadi integral tentu itu hasilnya berupa bilangan kan. Kemudian contoh yang berikutnya, ini biasa integral min 1 sampai 3 2x dx, berarti 2x ini diintegralin dulu kan, berarti 2 per pangkatnya 1 di sini ya, 1 tambah 1 2, lalu x pangkat 2. Nah, ini batasnya dari min 1 sampai 3. Ini bisa disederhanain kan, 2 bagi 2 itu 1, berarti x kuadrat aja, lalu batasnya dari min 1 sampai 3. Nah, dimasukin nih batas atasnya adalah 3. Karena fungsinya x kuadrat berarti jadinya 3 kuadrat. Dikurang minus 1 kuadrat gitu kan. 3 kuadrat itu 9. Dikurang min 1 kuadrat itu 1. Berarti 9 kurang 1 sama dengan 8. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, kemudian ada contoh lain. Di sini bentuknya adalah polinomial integral 1 sampai 2 dari x kuadrat dikurang 4x tambah 6 dx. Ini diintegralin dulu ya, biasa 1 ini jadinya 1/3 ya, 2 tambah 1 kan x pangkat 3, lalu dikurang 4/2 x kuadrat ditambah 6x gitu ya. Lalu batasnya adalah dari 1 sampai 2. Nah, ini karena ini bisa dikecilin kan, sederhanain dulu. Jadi 1/3 x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 6x, lalu batasnya 1 sampai 2. Nah, ini dimasukin dulu batas yang atasnya. Saya ganti warna deh. Nah, batas atas nih yang warna hitam ya, berarti
1/3 dikali 2 pangkat 3 gitu kan, dikurang 2 kali 2 kuadrat ditambah 6 kali 2, lalu dikurang, masukin yang batas bawahnya. Batas bawahnya itu 1, berarti di sini 1/3 kali 1 pangkat 3 dikurang 2 kali 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 gitu ya. Oke, tinggal tentuin hasilnya. 2 pangkat 3 itu 8, berarti di sini 8/3. Oke, dikurang, ini 4 kali 2 itu 8, ditambah 6 kali 2 itu 12, dikurang, ini 1/3 ya kan, 1 kuadrat kali 2 berarti kurang 2, 6 kali 1, ini plus 6, lalu tinggal dihitung. Oke, ini jadinya gini ya, minus 8 ditambah 12 itu 4, lalu minus 2 ditambah 6 itu juga 4 di sini kan, berarti 1/3 tambah 4. Oke, ini jadinya adalah 8/3, lalu ditambah 4 dikurang ini 1/3, lalu minus kali ke dalam jadinya dikurang 4 ya. Nah, berarti kan 4-nya habis ya. Terus 8 dikurang 1 itu 7, berarti hasilnya adalah 7/3 kayak gitu. Oke, selanjutnya kita coba ke yang bentuk akar gini. Ini disederhanakan dulu kan, jadinya integral 0 sampai 1 dari 2. Ini pangkatnya 1, di sini pangkatnya setengah, jadinya ditambah 1/2 ya. X pangkat 1/2 gitu, dx. Oke, tinggal diintegralin, berarti ini jadinya 2/1/2 ditambah 1 itu 2/2 ya kan, X pangkat 2/2. Nah, ini batasnya dari 0 sampai 1. Selanjutnya 2/2 itu kan 5/2, berarti ini 2 dikali 2/5 itu ya, X kuadrat akar X, batasnya dari 0 sampai 1. Jadinya ini 4/5 ya kan, X kuadrat akar X, batasnya dari 0 sampai 1. Dimasukin batas atasnya dulu, yaitu 1, berarti 4/5 kali 1 kuadrat kali akar 1 dikurang 4/5 kali 0 kuadrat kali akar 0. Nah, kalau yang ini kan 0 ya hasilnya, berarti tinggal yang depan aja, tapi ini 1, jadinya tetap 4/5 gitu. Oke, kira-kira seperti itu untuk pembelajaran integral di video kali ini. Semoga bisa dipahami. Itulah pemaparan video dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.